Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Yang kami hormati kepada Bapak Dimas selaku dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Sistem Informasi Kearsipan dan juga teman-teman mahasiswa Kearsipan dan Informasi Digital Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan suatu rancangan aplikasi yang bernama Sakida, Sistem Arsip Kesehatan Informasi Digital Aman. Mengapa kami mengangkat unsur Sakida dalam pembuatan aplikasi ini? Kami ingin di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, khususnya tempat kami PKL di sana, kami ingin arsip yang berada di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur itu arsipnya itu terstruktur rapi, mudah dicari. Maka dari itu kami merancang nama aplikasi Sakida itu supaya arsipnya di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur itu aman dan mudah dijangkau, ya, tidak usah lama-lama saja. Dan sebelumnya saya kenal Wicarakana dengan NIM 033 dan rekan saya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan role atau peran dalam sistem aplikasi Sakida ini. Nah, untuk role atau perannya itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada role admin dan yang kedua ada role arsiparis. Nah, untuk role admin itu sendiri berfungsi sebagai pengatur keseluruhan dari sistem aplikasi ini, yang bisa mengatur pengguna mulai dari menambahkan hingga menghapus pengguna. Dan juga admin ini bisa membantu arsiparis untuk mengupload atau mengelola arsip itu sendiri. Dan yang kedua ada role arsiparis. Nah, untuk role arsiparis ini sendiri bisa menjalankan dua fitur, yaitu mengupload dan mengelola arsip. Ya, untuk yang pertama ada tampilan login. Untuk login kita harus menambahkan username dan juga password. Dan untuk menambahkan username dan password harus melalui tambah pengguna yang akan dijelaskan pada step berikutnya. Lalu gunakan login untuk login pada aplikasi Sakida. Ya, selanjutnya ada fitur tambah pengguna yang dapat kita tambahkan, yakni ada nama, ada username dan role atau posisi yang tersedia, yakni admin, pimpinan, pegawai, dan arsiparis. Baik, terima kasih kepada temanku yang sebelumnya telah menjelaskan terkait loginisasi, role administrator, dan juga arsiparis. Maka dari itu, saya akan menjelaskan terkait tampilan dari tambah arsip ini apa. Dikarenakan teman-teman juga akan memilih teman-teman mendapat sebagai administrator maupun sebagai arsiparis. Ketika teman-teman klik administrator maupun arsiparis, maka tampilan selanjutnya yakni menambahkan arsip. Teman-teman bisa menambahkan data-data arsip terkait kolom-kolom yang sudah kami sediakan, yakni judul, deskripsi, kategori, tanggal dokumen, metadata, dan juga file. Untuk judul, tentunya teman-teman juga mempunyai judul sehingga para pengguna itu bisa mencari dengan mudah. Dan juga deskripsinya ini mungkin bisa secara detail dan tidak terlalu panjang-panjang. Untuk kategori, berhubung di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, kategori arsipnya mungkin bisa dibutuhkan kesehari-hariannya, yakni kategori arsip dinamis, tapi tergantung dengan kebutuhan di suatu lembaga tersebut. Di kolom ketiga atau kolom keempat ini ada tanggal dokumen. Di dalam tanggal ini mungkin
ini teman-teman yang menjabat sebagai administrator maupun sebagai arsiparis itu tanggal dokumen yang dimaksud itu sebagai tanggal pencipta. Tanggal penciptanya arsip itu tanggal berapa. Untuk kolom selanjutnya itu terkait metadata. Di dalam metadata ini terdapat dua unsur kategori, yakni jenisnya arsip itu jenis apa. Seperti contoh itu di dalam kolom tertulis jenis lab dan nomor 123. Untuk nomor ini bisa teman-teman menggunakan nomor klasifikasi arsip. Nomor klasifikasi arsip ini biasanya sudah disediakan dari lembaga kedinasan. Ketika kedinasan tidak mempunyai suatu kode klasifikasi, maka dari lembaga tersebut bisa menggunakan kode klasifikasi milik ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, sebagai acuan pedoman dalam pengelolaan suatu arsip. Yang kolom terakhir merupakan file, yang dimana teman-teman dari administrator maupun sebagai arsiparis itu teman-teman bisa mengupload suatu file baik dari format PDF maupun format Microsoft Word. Nah, teman-teman juga bisa langsung klik simpan ya. Namun pastikan dulu data-data yang akan teman-teman input itu harus benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh suatu lembaga. Selanjutnya yaitu tampilan dari pengelolaan daftar arsip. Yang pertama yaitu kita bisa melihat ada judul, kategori, arsip, kapan itu diunggah, serta kita bisa aksi seperti mengedit ataupun menghapus arsip itu sendiri. Di atasnya juga bisa kita lihat filter pencarian arsip. Kata kunci tinggal kategori klik cari.